السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال أيضا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد ما كتب أو يكتب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan membuka kajian usul fikih. Namun kalau dikaitkan dengan bab faraid atau bab waris, tidak ada kaidah-kaidah khusus tentang bab waris. Jadi alangkah baiknya kita gali dari dasar dari awal agar kita bisa memahami bagaimana tentang hukum waris. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya dari Ibnu Majah, Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas fa innahu nisbul ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza' min ummati. Ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid, ilmu tentang waris. Kemudian setelah kita belajar, wa'allimuhun nas, ajarkanlah ilmu ini kepada orang lain. Kenapa penting dipelajari bahkan diajarkan lagi? Fa innahu nisbul ilmi, karena ilmu faraid itu setengah dari semua ilmu, setengahnya. Wa huwa, dan ilmu ini yunsa, akan dilupakan dan bahkan tidak pernah dikaji di majlis-majlis. Dan wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari kalangan umatku. Jadi ilmu ini akan dicabut, bukan karena ilmunya hilang, tapi ahli pakarnya meninggal dunia, sehingga orang-orang akan ribut tentang waris. Berapakah bagian si A, si B, si C-nya? Tidak ada yang memutuskan. Kenapa? Karena sudah tidak ada ahlinya lagi. Oleh karena itu penting sekali ilmu ini dipelajari. Hampir di setiap majlis tidak pernah ada dipelajari. Dan ilmu ini adalah ilmu tentang kaitan waris. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Silakan dibuka Maryam, surat Maryam ayat 40. Allah berfirman, Inna nahnu narisul arda
wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami lagi dua kali, narisul arda, akan mewarisi bumi. Jadi ini bumi punya Allah, tapi Allah wariskan kepada seluruh penghuninya. Dan waman 'alaiha, dan juga orang-orang yang ada di atasnya. Jadi orang yang di atasnya masih hidup, ketika mereka meninggal dunia itu dilempar lagi, diwariskan kepada yang lainnya. Jadi pindah tangan, pindah kepemilikan. Tapi kaitan dengan kalau sudah meninggal dunia. Terus setelah mereka meninggal dunia, diambil oleh anak cucunya, nanti di akhir kiamat nanti wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kami mereka akan dikembalikan tentang waris. Apakah memang itu benar-benar hak kita atau bukan? Karena kalau misalnya bukan hak kita, sama dengan memakan harta haram, tidak berkah hidup kita. Makanya jarang sekali Bapak Ibu rahimakumullah, jarang sekali orang dapat harta waris itu membawa keberkahan, jarang sekali. Kenapa? Karena boleh jadi ada virus 1 rupiah kah atau 1 jengkal kah tanah yang ternyata bukan hak kita. Oleh karena itu, orang-orang dulu pada saat meninggal dunia itu semua milik si mayit yang disebut dengan tirkah, ibaratnya atau istilahnya tirkah, semua di stop, tidak digunakan lagi. Ketika ada orang hendak meninggal dunia, ketika itu masih ada lampu-lampu menyala, lampu-lampu obor-obornya, itu hak punya mayit. Setelah meninggal dunia dimatikan semuanya, sehingga gelap. Kenapa? Ini cahaya lampu ini bukan hak kita, tapi hak waris. Jadi jangan sampai manfaatnya lampu yang bukan hak mereka digunakan, dimatikan semuanya. Siapkan baju-bajunya, kumpulkan baju-bajunya, kemudian hartanya berapa, kumpulkan semuanya. Jangan sampai orang lain yang tidak berhak mengambilnya malah diambil. Kalau sampai kejadian demikian, itulah dampaknya, sama dengan memakan harta haram. Di dalam hal ini atau tirkah, ya, tirkah itu harta peninggalan mayit. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka yang berkaitan dengan tirkahnya mayit itu tidak langsung ke waris, tapi ada beberapa ketertiban. Yang pertama, apakah dia punya hutang kepada Allah Ta'ala? Pernahkah dia bersumpah, bernazar, atau pernahkah dia meninggalkan sholat atau puasa atau zakat? Maka diambillah harta tirkahnya itu, diambil. Selesai yang ini, kemudian apakah dia punya hutang kepada sesamanya? Misalnya dia pernah meminjam sesuatu, minjem uang, minjem barang, atau mungkin menggadaikan. Nah, ini diselesaikan dengan tirkah tadi. Setelah selesai itu, kemudian yang ketiga, biaya untuk tajhizul mayyit atau untuk pengurusan jenazah. Semua dari tirkahnya mayit, dari mulai penggalian kubur, kain kafannya kalau memang tidak disiapkan, semua kebutuhan tajhizul mayyit adalah dari harta peninggalan mayit. Selesai itu, kemudian yang berikutnya adalah apakah dia pernah wasiat, jika saya meninggal maka ini rumah atau uang sekian juta untuk si fulan misalnya. Adakah wasiat seperti itu? Ada, keluarkan lagi. Tapi tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Anak, istri tidak boleh dapat wasiat. Wasiat hanya dibolehkan kepada orang lain yang bukan dari ahli waris, dan itu pun tidak melebihi 1/3 tirkahnya. Jadi kalau misalnya mayit dia meninggal dunia, dia wasiat kepada orang lain bahwa kalau saya meninggal dunia maka saya akan berikan
sepertiga harta saya untuk si fulan, maka ini adalah sah. Dan andaikan kejadian ada orang yang wasiatnya kepada keluarganya sendiri, misalnya, kan sering sekarang kan, kalau saya meninggal dunia ini rumah buat si bungsu, gitu kan. Ini rumah buat si bungsu. Di tempat saya Pak, Ibu, di kampung saya itu sudah jadi lazim, adat kebiasaan bahwa yang namanya rumah orang tua itu beralih nanti kepada si bungsu. Ini kan sama dengan wasiat, tidak boleh wasiat kepada keluarga sendiri ahli waris, dan anak adalah ahli waris, jadi tidak sah. Dan andaikan memang semua sepakat ahli warisnya, dari sekian banyak orang mereka sepakat bahwa kami setuju ini rumah buat si bungsu, oke, sah. Tapi harta yang diwariskan itu harus tidak melebihi sepertiga harta si mayitnya. Dihitung semua hartanya, kalau misalnya ternyata tidak lebih dari sepertiga, maka hukumnya sah-sah saja wasiat seperti itu. Setelah selesai hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, biaya untuk jenazah, kemudian juga wasiat, baru terakhir adalah waris, diberikan kepada ahli warisnya. Tidak langsung ke waris, tapi siapkan semuanya dari tadi. Nah, berikutnya yang perlu kita hafalkan nih sedikit Pak Ibu, arkanul irsi salasun. Jadi rukun waris ada 3. Kalau misalnya yang 3 ini tidak ada, maka tidak ada namanya waris. Yang pertama adalah waris, yang kedua muris, yang ketiga maurus. Yang pertama waris, pewarisnya, yang menerima waris itu waris. Yang kedua muris, yang mewariskannya siapa, yang mewarisinya siapa. Dan yang ketiga hakun maurus, haknya atau tirkahnya berapa. Jadi ada tirkahnya, ada ahli warisnya, dan ada pewarisnya. 3. Nah, berikutnya asbabul irsi, sebab adanya waris. Tidak pernah ada waris kalau tidak ada sebab. Nah, sebabnya itu adalah ada 3 juga sama. Yang pertama adalah an-nasabu, gara-gara nasab. Gara-gara kita punya turunan, maka ini mengakibatkan adanya waris. Bapak ke anak misalnya, nanti ke cucu, terus ke bawahnya lagi. Ketika bapaknya meninggal dunia, maka bisa beralih kepada cucunya. Cucunya meninggal dunia juga, kakek masih ada nih buyutnya, tapi anaknya meninggal, cucunya meninggal, ada lagi ke bawahnya lagi, maka itu pun dapat waris nantinya. Dengan catatan tidak ada hijab, tidak ada yang menghalangi. Di antaranya apa? Di antaranya anak laki-laki lain. Dan ini berlaku untuk anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki meninggal dunia dan dia punya cucu, maka cucunya berhak dapat waris. Tapi jika anak kita perempuan meninggal dunia, maka cucunya tidak ada hak waris. Disebut dengan istilah zawil arham. Jadi kalau anak atau cucu dari anak perempuan itu tidak dapat waris. Yang pertama. Yang kedua adalah sebab adanya waris, wan nikahu adalah kaitan nikah. Dengan nikah berakibat kalau kita meninggal dunia, maka istri kita bisa mendapatkan waris dari kita. Bahkan besar, ya, bukan besar. Apa namanya? Ketika istri meninggal dunia, suaminya dapat setengahnya. Kalau belum punya anak. Tapi kalau suami meninggal dunia, istrinya hanya mendapat 1/4-nya, sedikit. Itu kalau istrinya 1. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, 3, 4, 1/8-nya. Ya, berkecil lagi itu. Itu gara-gara nikah. Nanti ketika nikah mereka punya turunan. Dan perlu kita fahami,
kalau misalnya kita menikah dengan seorang perempuan, terus kita meninggal dunia, maka mertua kita dan anak tirinya itu tidak mendapat waris. Yang asli dapat waris adalah anak kita sendiri atau anak dari istri kita, anak berdua maksudnya. Dan yang ketiga adalah wal wala'u, adalah wala, kaitan dengan perbudakan. Misalnya ada zaman perbudakan. Nah, ketika si budaknya meninggal dunia, hartanya itu akan beralih kepada si tuannya. Nah, berikutnya sekarang surutul irsi. Sekarang syarat-syaratnya waris. Jadi tidak bisa ada rukunnya, ada sebabnya, tapi ada syaratnya juga. Berapa? Ada 3 juga. Yang pertama adalah tahakkuku hayatil waris. Ini nih. Jadi harus pasti hidupnya ahli waris. Kalau masih hidup dengan saksi kah mungkin, atau dengan dilihat kah langsung orangnya. Jadi jangan sampai kita katakan orangnya nggak ada nih, gitu kan? Kemana? Entah kemana perginya dia. Ketika ada satu orang meninggal dunia, misalnya bapaknya atau saudaranya, nah, sementara anaknya itu tidak ada lagi keluar kota atau kemana, dan tidak ada sama sekali beritanya, dan kita jangan langsung mengatakan dia sudah anggap meninggal saja, tidak bisa. Dan termasuk diantaranya adalah janin. Ketika kita misalnya ada orang meninggal dunia, kan isi kita punya janin misalnya, ada janin dalam perutnya. Nah, ini ketika dinyatakan oh ini anak masih hidup nih, belum meninggal, maka itu anak dapat waris. Masalahnya belum jelas apakah dia laki atau perempuannya. Kalau sudah pasti laki-laki, bagiannya berapa, nanti perempuan berapa. Yang kedua apa? Jadi ketika meninggal dunia si ahli waris, si pewarisnya atau si mayatnya meninggal dunia, maka kira-kira berapa orang yang mendapat waris, dan semuanya harus hidup. Kalau meninggal tidak ada hak sama sekali. Nah, berikutnya yang kedua adalah wa tahaqququ mawatil muris, dan harus yakin si mayatnya telah meninggal dunia. Jangan sampai orang belum meninggal dunia dinyatakan meninggal dunia. Pernah kejadian, Pak, di tempat saya. Oh bukan, di daerah mana tuh? Daerah sana tuh lupa. Jadi ada seorang ustadz ditelepon. Ustadz, kan dia punya orang tua sedang dirawat di rumah sakit. Begitu dirawat, ditelepon ustadznya, Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi, telah meninggal dunia ibu saya, katanya. Langsung si ustadz menyebarkan di mana? Di speaker, diumumkan di masjid. Dan ternyata ibunya masih hidup. Sementara yang gali kuburan sudah disiapkan kuburannya, udah rapi. Nah, begitu selesai gali kuburan dan umat sudah menunggu, orang-orang menunggu di rumahnya, ada lagi telepon dari pihak sana. Oh, Ustaz, mohon maaf, ternyata belum meninggal dunia, masih hidup. Lah, katanya, ya gimana ini? Sudah menyebar berita, kemudian kuburan sudah digali. Tidak lama kemudian ada lagi berita, baru sekarang dinyatakan meninggal dunia. Apa kata mereka? Bukan baca innalillah, tapi alhamdulillah. Itulah makanya kita ketika menyatakan orang meninggal dunia, sudah pasti itu berarti dia ada nanti bagian ahli waris yang menerima warisnya. Dan terakhir adalah wal ilmu bijihadil irsi, dan kita harus tahu bagaimana cara mengolah atau cara melakukan syariat Islam dengan cara waris ini. Kalau misalnya ada warisnya, ada mayitnya, tapi kita tidak tahu ilmunya, maka ini tidak memenuhi syarat. Dan terakhir adalah mawani'ul irsi.
sebab-sebab yang bisa menghalangi seseorang tidak mendapat waris. Jadi kalau ada sebab ini, maka kita meskipun sebetulnya kita adalah ahli warisnya, tapi tidak bisa mendapat waris. Yang pertama, al-qatlu, gara-gara kita membunuh orang tua kita misalnya. Kita sudah nggak sabar ingin mendapatkan hartanya, dibunuhlah orang tuanya oleh anaknya, maka anaknya tidak bisa menerima waris dari orang tuanya. Kenapa? Karena dibunuh. Atau kita punya istri, kita bunuh istri kita atau sebaliknya, maka ini tidak dapat waris gara-gara al-qatlu, membunuh tadi, baik dengan cara diracun atau di apapun. Yang pertama. Yang kedua adalah warriku, dan gara-gara rik, perbudakan. Jadi tidak bisa namanya budak itu mendapat waris dari tuannya, tidak bisa. Kenapa demikian? Karena si budak ini adalah semuanya dalam genggaman tuannya. Jangankan dia harta, bekerja pun, usaha tidak boleh tanpa izin dari tuannya. Itu budak, tidak boleh. Jadi mereka ini seperti binatang, bisa dijual belikan, bisa disewakan, bisa digadaikan budak ini. Tapi kalau bukan budak, seperti orang merdeka seperti kita ini, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa disewakan, dan juga tidak bisa digadaikan. Tapi ketika si budak meninggal dunia, maka si tuannya mendapatkan harta warisnya. Dan terakhir adalah wakhtilafuddin, dan beda agama. Beda agama termasuk sebab terhalangnya waris. Misalnya orang tua dengan anak beda agama, kakak dengan adik beda agama, yang satu muslim, satu non muslim, maka tidak ada bagian waris di sini. Baik yang meninggalnya itu yang non muslim atau yang Islam, maka tidak ada hak waris sama sekali. Karena Rasul mengatakan la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Tidak bisa menerima waris orang muslim dari orang kafir, juga sebaliknya. Nah, berikutnya sekarang al-warisuna minar rijal, orang-orang yang mendapat waris dari kalangan laki-laki. Kita hatamkan nih hari ini nih. Dihatamkan jangan. Berapa orang yang mendapat waris? Ada 10 orang dari laki-laki. Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki itu berhak mendapat waris. Bahkan dia paling kuat gitu. Paling kuat gara-gara kita punya anak aja gitu, laki-laki, apalagi laki-laki. Maka ini bisa menghalangi haknya paman, haknya bibi gitu. Karena kuat anak ini. Kalau tidak punya anak, ya bisa beralih nanti ke saudaranya, ke bibinya gitu, ke uaknya. Yang kedua, kalau anaknya tidak ada, beralih ke wabnul ibni, cucunya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu juga berhak mendapat waris. Dan begitu ke bawahnya terus, dari cucu tidak ada, nanti ada lagi ke bawahnya. Apa namanya tuh? Apa? Cicit. Di bawah cicit apa lagi? Cucut. Cucut. Cucu, cicit, apa ke bawahnya lagi? Terus ada lagi ke bawahnya. Sepanjang masih hidup kakeknya, kakek panjang umur nih, dia punya anak meninggal, masih hidup dia, ada lagi nanti ke bawahnya, ada terus. Sepanjang dia masih hidup, maka itu yang bawah masih berhak. Dengan catatan laki-laki. Anak laki-laki punya anak laki-laki, kemudian yang laki-laki punya anak laki-laki lagi itu. Kalau sudah perempuan, maka di bawahnya sudah putus, tidak ada lagi hak berhak mendapat waris.
Yang ketiga adalah wal abu, dan bapak. Bapak termasuk mendapat waris. Yang keempat wa abuhu, dan bapaknya bapak, berarti kakek. Kakek termasuk juga, dan ke atasnya juga sama. Jadi anak meninggal dunia, maka si kakek dapat waris. Ternyata masih ada di atasnya lagi, terus sampai ke atas pokoknya. Sepanjang masih ada hidup yang hidup di atas, maka mereka mendapat waris. Kalau memang sudah meninggal di bawahnya itu. Nah, berikutnya adalah wal akhus syaqiqu, dan saudara laki-laki yang sekandung. Itu pun sama mendapat waris, yang sekandung. Ada lagi wal akhu lil ab, ada saudara sebapak. Jadi saudara sebapak. Seperti apa contohnya saudara sebapak? Jadi beda ibu. Bapaknya itu dia punya 2 istri, berarti dia ya. Nah, saudara sebapak itu tetap mendapat waris. Kemudian wal akhlil ummi, saudara seibu. Jadi ibunya beda suami gitu. Termasuk itu dapat waris. Nah, berikutnya adalah wabdul akhi syaqiq, anak saudara, apa namanya, ponakan ya, keponakan yang sekandung dapat juga. Kemudian wabdul akhlil ab, dan anak saudara yang sebapak. Kalau ponakan dari yang sebapak atau seibu itu tidak ada. Kalau yang sebapak itu ada. Nah, berikutnya wal amus syaqiq, paman sekandung. Berikutnya wal amu lil ab, paman sebapak. Berikutnya anaknya paman, wabnul ammi syaqiq. Apa namanya anak paman? Sepupu. Sepupu sekandung. Berikutnya wabnul ammi lil ab, dan anak paman yang sebapak. Dan kemudian wazauju, dan suami. Suami berhak mendapat waris. Dan terakhir wal mu'tiku, dan orang yang memerdekakan seorang budak. Jadi budak dimerdekakan sama dia, kemudian meninggal dunia, maka si mu'tik ini yang memerdekakan itu mendapat waris. Kalau belum merdeka, belum dapat waris. Inilah secara umum yang mendapat waris adalah ada berapa? Sebetulnya ada 15 orang ya, yang tadi sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah walau arisatu linan nisa. Sekarang yang mendapat waris dari perempuan ada berapa? Secara perincinya ada 10 orang dari perempuan. Yang pertama al-bintu, anak perempuan dapat waris. Yang kedua wabintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya wal ummu, ibu kita, ibu pun dapat waris. Berikutnya wal jiddatu, nenek dapat juga. Wal jiddatu, nenek dari ibu dan nenek dari bapak dapat dua-duanya. Berikutnya wal ukhtus syaqiqah, saudari sekandung dapat juga. Berikutnya wal ukhtu lil ab, saudari sebapak dapat juga. Terus berikutnya wal ukhtu lil saudara seibu dapat juga. Terus berikutnya wazaujatu, dan istri. Dan terakhir wa mu'tiqatu, ada seorang perempuan memerdekakan budaknya, itu pun dapat waris. Jadi di sini yang tidak disebutkan adalah anak angkat. Anak angkat bukan anak si bapaknya dan juga ibunya. Misalnya dia mengadopsi satu anak, diambil, mau dirawat sampai besar, meninggal dunia, maka anak ini tidak berhak mendapat waris. Kenapa? Karena enggak ada kaitan nasab, enggak ada kaitan nikah, tidak ada kaitan itqi. Jadi anak ini tidak mendapat waris. Makanya hati-hati kita, jangan sampai kadang-kadang kita kan punya anak diadopsi, diberikan harta kita kepadanya, diwariskan, tidak ada hak sama sekali, kecuali kita menghibahkan
kita hibahkan nih, karena ini yang dianggap anak sendiri, kita hibahkan langsung seketika, jangan sampai dikaitkan dengan ini. Atau kita wasiat, kalau saya meninggal dunia maka anak ini akan mendapat bagian berapa. Itu boleh, karena dia bukan ahli waris. Dan termasuk anak tiri. Anak tiri kita itu tidak dapat waris. Kita nikah dengan seorang perempuan punya anak, kita meninggal dunia, anaknya ini tidak dapat waris, tapi istrinya, istri kita dapat waris. Pusing Pak? Pusing ya. Nah, berikutnya adalah aqsamul warosah, bagian-bagian waris. Bagian waris ada 3. Ada kalanya si ahli waris mendapat bagian secara tertentu. Bagian tertentu, ada bagian nisfu setengahnya, ada bagian rubu seperempatnya atau seperdelapannya, ada namanya waris bil fardhi, bagian tertentu khusus. Satu. Yang kedua adalah ada kalanya si ahli waris tidak mendapat bagian tertentu, tergantung sisa bagian, tergantung sisa dari warisan dari orang tuanya atau dari siapanya, itu namanya asobah. Namanya sisa dari semua bagian-bagian yang telah dibagikan, sisanya berapa, itulah bagian nanti ahli waris tertentu ya. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki ini nggak ada khususnya dia berapa bagiannya, nggak ada. Dia adalah bagiannya berapa sisanya, itu bagian dia. Kan dia ada pamannya, mungkin ada kakeknya atau ada bapaknya. Nah, setelah dibagikan bapaknya, ibunya, nah berapa sisanya itu buat dia. Kalau anaknya laki-laki dan perempuan, nah laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Nah, yang ketiga adalah ada kalanya kadang-kadang dia dapat bagian tertentu dan kadang-kadang dia mendapat bagian asobah. Ada lagi nanti. Nah, berikutnya sekarang bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada berapa? Semuanya ada 6. Dalam Al-Qur'an disebutkan ada 6 bagian yang ditentukan untuk siapa-siapanya. Yang pertama adalah, ini agak panjang di dalam Quran surah An-Nisa, itu terangkan di situ. Yang pertama adalah an-nisfu, setengah. Yang kedua war-rubu'u, seperempat. Yang ketiga was-sumunu, sumun, 1/8. Yang keempat was-sulusan, 2/3. Yang kelima was-sulusu, 1/3. Dan terakhir was-sulusu, 1/6. Nisfu, rubu, sumun, sulusan, sulus, dan sudus. Yang pertama adalah siapakah yang berhak mendapatkan nisfu, setengah dari harta mayit. Yang mendapat bagian setengah hartanya adalah ada 5 kelompok, 5 orang. Yang pertama adalah suami. Suami ketika istrinya meninggal dunia, dia mendapat sebagian harta dari istrinya, dengan syarat tidak ada turunan. Kalau misalnya kita menikah dengan seorang perempuan kaya misalnya, terus meninggallah istri kita dan belum punya turunan, maka si suaminya mendapatkan bagian setengah dari istrinya. Kalau punya turunan, nanti ada lain lagi, tidak dapat nisfu dia. Maka dia beralih menjadi bagian 1/4 ya. Jadi kalau misalnya ada suami, istrinya meninggal dunia dan punya turunan, maka si suami itu dapat 1/4-nya, baik laki-laki anaknya atau perempuan
bagiannya adalah rubu, seperempat, turun jadinya tuh. Nah berikutnya yang kedua yang berhak mendapatkan nisfu adalah bintus sulbi, anak perempuan tulen. Anak perempuan berhak mendapatkan nisfu kalau ada dua syarat. Yang pertama, tidak boleh ada anak laki-laki. Dia menyendiri, jadi ada keluarga punya anak satu-satunya perempuan, maka anak ini dapat setengah. Tapi kalau punya muasib, punya anak laki-laki atau ada anak perempuan, ya, maka beralih bagiannya, tidak nisfu lagi. Kalau misalnya ada anak laki-laki, maka pindahlah bagian dia menjadi bagian asobah. Yang tadinya dia mendapat bagian setengah, ternyata hamil lagi ibunya, punya anak laki-laki, kan jadi dua tuh, anak perempuan dan laki-laki. Maka ketika meninggal orang tuanya, si anak perempuan yang tadinya dapat bagian setengah kan ada anak laki-laki saudaranya, maka dia beralih menjadi bagian asobah. Jadi nggak tentu bagiannya itu, tinggal disebutkan nanti berapa yang dapat ahli warisan, kemudian sisanya itulah buat anak dua ini, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah kalau misalnya dia punya anak perempuan lagi, jadi ada saudara ya, 2 anak perempuan berarti, nah maka bagian mereka ini tidak lagi nisfu tapi sulusan, 2/3. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah yang berhak mendapatkan bagian setengah dari harta mayit, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu bagiannya nisfu. Dengan syarat 3 ya. Yang pertama adalah an la yakuna lil mayit waladus sulbin. Si mayitnya tidak boleh punya anak lagi. Tidak punya anak lagi. Jika punya anak lagi si mayitnya itu, maka kalau misalnya laki-laki, si cucunya itu terhijab. Jadi begini, kita punya cucu, bapaknya meninggal dunia, kita punya anak laki-laki, meninggal bapaknya, punya anak perempuan, cucu. Nah si cucu ini, kalau misalnya si bapaknya yang meninggal itu tidak punya anak lagi, hanya punya langsung ke cucu, tidak punya anak laki-laki lagi, jadi saudara almarhum tuh. Kalau dia punya saudara laki-laki almarhum ini, maka cucu perempuan tadi, maka dia tidak dapat bagian hijab, terhijab. Tapi kalau tidak punya saudara almarhum itu laki-laki, maka dia dapat bagian setengahnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya ternyata ada lagi saudaranya tapi perempuan. Almarhum meninggal dunia tapi punya saudara perempuan, dan almarhum punya cucu perempuan, bagaimana? Nah kalau misalnya punya saudara perempuan, maka si cucu tadi mendapat bagian sudus, 1/6. Pusing. Bisa ditulis ini ya, 1/6. Ya makanya kalau kita ada yang meninggal, nanti kan dihitung dulu siapa yang hidup nih. Punya anak ya, punya, sebutin anaknya berapa orang. Punya orang tua, punya kakek, tulis. Sementara tulis dulu semuanya tuh. Paman bibi punya, ada paman bibi, tulis semuanya. Paman bibinya, semua ahli waris pokoknya sebutkan. Nah setelah ditulis semuanya, dirinci sekarang. Coba sebutkan mana yang sudah meninggal. Nah ini meninggal, coret. Berapa sisanya tuh? Oh ini masih hidup nih. Oh ini tidak dapat bagian. Kenapa? Karena ada ini terhilang, terhijab. Setelah berapa orang yang dapat bagian, baru dijumlah nanti sekian ini bagiannya.
Jangan begini, kita bagi rata saja. Nggak boleh, Pak. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum kepada Al-Qur'an fa ulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang kafir. Yang kedua fasikun, ketiga zalimun. Jadi orang yang tidak berhukum kepada hukum Al-Qur'an ada 3 pilihan. Kafirkah, zalim, atau fasik. Kalau dia tidak mengakui keharusan Al-Qur'an, dia inkar, maka kafir masuknya. Kalau dia mengakui tetapi dia mungkin karena takut sedikit bagiannya, maka bagiannya kalau tidak zalim fasik dia. Nah, berikutnya mana tadi? Oh, ini bintul ibni, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini nih, bagaimana kalau misalnya yang ketiga kan, yang syarat pertama tadi tidak boleh ada anak laki-laki atau perempuan. Kalau ada anak laki-laki, almarhum punya anak itu, maka berarti terhijab. Kalau ada anak perempuan, saudara perempuan, ya, di almarhum, maka dia dapat sudus sepertiga, seperenam. Ya, cucu tunggal, betul, cucu tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ternyata si cucunya bukan dia doang, ada lagi yang lainnya? Nah, bukan tunggal, ada lagi yang lainnya. Nah, kalau misalnya cucunya itu ada laki-lakinya, cucu laki-laki, maka dia mendapat asobah lagi, asobah. Berpindah nanti yang tadi dapat bagian khusus menjadi sisa dari bagiannya berapa. Baik itu anak cucunya laki-laki lagi yang sederajat, atau mungkin, nah sekarang bagaimana kalau muasil, ternyata si cucunya ini perempuan punya lagi cucu perempuan, ini 2 nih, atau lebih dari itu, maka bagiannya adalah sulusen, 2/3. Paham ya? Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat nisfu, setengah, kalau yang pertama almarhum tidak punya saudara laki-laki, kedua tidak punya saudara perempuan, yang ketiga tidak ada cucu yang lain gitu. Kalau ada anak laki-laki almarhum nih saudaranya, berarti terhijab, nggak dapat bagian. Kalau perempuan masih dapat sudus. Terus ke bawahnya lagi, apakah dia punya cucu laki-laki lagi? Kalau ada cucu laki-laki lagi, berarti dia dapat bagian asobah, si cucu perempuan ini. Nah, berikutnya sekarang nomor berapa? Nomor 4 ya. Suami sudah, anak perempuan sudah, cucu sudah. Nah, yang keempat adalah ukhtu asy-syaqiqah. Saudara perempuan yang sekandung itu pun mendapat bagian setengah dari tirkah mayit. Jadi kalau dikatakan saudara perempuan, berarti yang meninggal adalah saudaranya, adik kakak. Adik kakak ketika meninggal, kakaknya atau adiknya dia punya saudara perempuan, maka saudaranya ini berhak mendapat setengah dari bagian tirkah almarhum. Saudara kita perempuan itu dapat bagian setengah dari harta kita, tapi ada syaratnya. Yang pertama, si almarhumnya tidak punya anak turunan, tidak punya anak. Yang kedua, tidak ada bapak. Yang ketiga, tidak ada saudara laki-laki lain. Yang keempat, tidak ada saudara perempuan. Ya, jadi saudara kita yang perempuan berhak mendapat waris kalau yang pertama tidak ada saudara almarhum tidak punya turunan. Kalau almarhum punya turunan, baik itu anaknya atau cucunya, kalau laki-laki turunannya
maka saudara kita yang perempuan terhijab sudah, tidak dapat bagian sama sekali. Kalau misalnya anaknya ternyata perempuan ada, tapi perempuan anaknya almarhum ini, maka saudara kita yang perempuan mendapat bagian asobah, sisa bagian. Terus berikutnya, bagaimana kalau almarhum ini masih punya bapak? Kalau masih punya bapak, maka si saudara perempuannya terhijab lagi, terhijab. Berikutnya, kalau ternyata dia punya saudara laki-laki lain, dia almarhum punya saudara perempuan dan laki-laki. Nah ini nih, ada laki-lakinya nih. Nah ketika ada saudara laki-laki lagi yang masih hidup, maka si saudara yang perempuan mendapat bagian asobah lagi. Pusing ya. Apa-apalah, yang penting kita pernah belajar ilmu ini ya. Nah, yang penting kita pernah belajar ilmu ini, ilmu faraid gitu. Nanti kan kalau sudah iya. Nah berikutnya apa? Berikutnya adalah yang terakhir, syaratnya apa? Adalah mumasil. Jadi saudara perempuan kita yang bisa mendapat bagian sepertengah dari harta kita, syaratnya tidak boleh ada lagi saudara perempuan lagi. Kalau dua saudara perempuannya, almarhum punya dua saudara perempuan atau lebih dari 2/3 misalnya, maka bagiannya adalah 2/3 sulusen. Dan terakhir sekarang kawan, terakhir adalah ukhtulil ab, saudara perempuan yang sebapak. Mereka juga mendapat bagian nisfu, setengah, saudara perempuan sebapak. Nah kalau kita katakan saudara perempuan sebapak, dia dapat warisan dari almarhum apa? Dari almarhum atau almarhumah saudaranya sendiri. Ya, jadi bapaknya menikah nih dengan 2 istri misalnya, masing-masing punya anak. Istri pertama punya anak misalnya anak laki atau perempuan, yang kedua sama. Nah ketika meninggal anak atau cucu nih, cucunya meninggal dunia, kan ini saudara nih, ini saudara apa, sekandung dari istri pertama, ada juga saudara sebapak. Nah pada saat yang saudara sekandung ini meninggal dunia satu, kan ada anak dari istri keduanya nih, itu namanya saudara sebapak. Maka ketika meninggal dunia yang ini, yang di anak istri pertama, nah ini yang istri kedua anaknya itu berhak dapat bagian dari anak dari bapaknya yang pertama, namanya sebapak. Nah kalau anak istri kedua ini dia punya anak, misalnya punya anak perempuan, dan dia ketika meninggal anak dari istri pertama, dia dapat setengahnya. Kalau apa? Syaratnya ada 5. Yang pertama, si almarhumnya tidak punya turunan. 1. Kalau punya, beda lagi cerita. Yang kedua, tidak ada bapak, tidak ada bapaknya. Kalau masih ada bapaknya, nggak dapat bagi juga. Yang ketiga, tidak ada saudara sekandungnya. Yang keempat, tidak ada anak laki-laki lagi darinya, dari si yang satu bapak ini. Dan terakhir, tidak ada lagi satu lagi saudara sebapak perempuannya. Bapak Rahmatullah, itulah tadi gambaran ya tentang bab waris. Ini baru 1 nisfu. Ada 6 tadi kan? Ada nisfu, ada sudus, ada 1/6, 1/8, apa namanya, 2/3 nisfu, sumun, sudus, 1/6. Ada 6. 1 nisfu, 2 rubu, 3 sumun, 4 sulus, 4 sulusen, 5 sudus. Ada 6. Yang kita bahas pagi ini baru nisfu. Jadi yang berhak dapat nisfu tadi ada 5 orang ya. Saya ulang ya.
Yang mendapat bagian nisfu ada 5 orang. 1 suami, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, 4 saudara sekandung, saudari sekandung, yang terakhir saudari sebapa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oh, pasti banyak Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi yang terkait tarawih ini itu kan berlaku kalau yang meninggal itu ya istilahnya apa tadi? Waris itu dia punya harta misalnya 1 juta itu kan dibagi seperti tadi ya. Tapi sebaliknya kalau yang meninggal itu punya hutang 1 juta, apakah hukum ini berlaku? Dibagi-bagi sama yang warisnya hasil. Baik. Jadi misalnya ada mayit, dia hanya punya tirkah harta yang tinggalkan hanya punya 1 juta, gitu kan? Dan ternyata ini pun dibayar hutang gitu, maksudnya gitu. Atau dia punya hutang. Maksudnya hukum ini kan berlaku kalau yang meninggal itu punya harta warisan. Iya. Oh iya. Cuman kalau yang hutang itu nggak punya harta tapi malah punya hutang, itu apakah aturan itu berlaku gitu pembagian hutangnya maksudnya? Ya. Jadi untuk kewajiban orang tua ya. Untuk kewajiban orang tua ketika ada orang tua meninggal dunia, ternyata bukan meninggalkan harta, justru meninggalkan hutang. Nah, apakah hutangnya ini wajib dibayar oleh ahli warisnya secara adil masing-masing bagiannya atau bagaimana gitu. Nah, masalah kita mengurus orang tua hukumnya adalah wajib ketika mereka hidup nih. Ketika mereka hidup dan tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah, maka yang wajib menafkahi mereka adalah anaknya. Dan ini nggak disebutkan siapa-siapanya. Pokoknya di antara semua anaknya ada yang wajib menafkahi orang tua ketika mereka tidak mampu. Mau itu yang pertama silakan, yang penting mungkin punya harta ya. Yang berharta silakan urus orang tuanya. Nah, ketika orang tua meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang, nah hutangnya bagaimana? Siapa yang bayar? Maka itu kewajiban turunannya, anak-anaknya itu. Terserah mereka mau dibagi rata atau ditanggung sendirian boleh. Ya kalau kita peduli kepada orang tua kita, tidak usah melibatkan yang lain. Cukup kita saja, misalnya paling besar, sudah cukup. Saya akan bayar hutang-hutangnya. Gitu. Karena kasihan kalau dia punya hutang. Kalau orang meninggal dunia, meninggalkan hutang belum dibayar dan dia mampu sebetulnya ketika itu, maka sudah pasti dia rohnya itu tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia akan terumbang-ambing di tengah-tengah antara langit dan bumi. Yang nggak diterima. Dan kasihannya mereka apa? Sepanjang hutangnya belum dibayar, boleh jadi itu dia tidak bisa masuk surga. Rasul pernah ketika mensolatkan jenazah dipanggil, ya Rasulullah, dihadapkanlah jenazahnya. Kemudian kata Nabi apa? Sebelum sholat, apakah orang ini punya hutang? Nabi itu tahu sebetulnya, tapi karena beliau seperti memperlihatkan kebiasaan beliau, manusia biasa, dia punya hutang tidak? Kata keluarganya, dia punya hutang ya Rasulullah. Jika demikian saya tidak akan sholat jenazah orang ini sepanjang dia belum bayar hutangnya, kecuali di antara kalian ada yang sanggup membayar hutangnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib beliau angkat tangan dan berkata, ya Rasulullah, saya akan tanggung hutang-hutangnya. Nah baru beliau sholat. Saking beratnya orang punya hutang itu. Jadi kewajiban kita adalah kalau kita punya kemampuan untuk bayar hutang orang tua kita, bayar. Jika tidak mampu, kita juga tidak punya uang, maka lepas tanggung jawab kita. Kalau kita punya hutang, kita harus bayar hutangnya. Begitu Pak. Jadi pembagiannya nggak mengikuti yang hukum itu? Enggak ada. Nisfu bagian siapa nggak ada.
Nggak ada itu. Itu tergantung bagi yang mampu keluarganya siapa, maka itulah yang diberatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada orang tua punya anak 5, semuanya udah berkeluarga, 1 wanita, 4 pria, udah punya warisan cuma rumah itu aja. 4 orang ini udah mapan sudah pergi, dan yang meninggal di rumah ini adalah wanita ini yang tidak berbeda. Gimana Pak sikapnya? Dia mau saya rumah ini gimana? Ada orang tua punya anak 5, 4 laki, 4 laki ya, 1 perempuan. Yang 4 ini sudah mapan lah usahanya. Atau udah nggak butuh warisan ya, misalnya nih. Nah kemudian si rumahnya itu ditempati oleh perempuan, itu dimiliki. Ditempati aja dia, tapi orang udah meninggal. Oh gitu. Yang namanya waris itu Pak, yang namanya warisan itu tidak melihat dari sisi mampu tidaknya. Mampu atau tidak tetap bagiannya segitu. Ini dia kan orang mampu, ini susah nih, kasihan nih. Ini anak perempuan, kasihan atunya lagi. Dan dia orangnya susah misalnya, sudah buat dia aja, nggak begitu. Tetap yang namanya faraid jalankan. Kalau kita mau ngambil seperti kasihan nanti itu belakangan. Yang penting pertama jalankan syariatnya dulu. Nah ketika ada 4 laki 1 perempuan, kita jalankan, oke jalankan. Dia hanya punya harta rumah itu saja misalnya. Bagaimana cara baginya? Ya bagi aja. Laki-laki bagian 2, perempuan 1. Tidak lihat dari segi mereka maju usahanya. Nah setelah dibagi ternyata untuk si kakaknya, si adiknya terus semuanya dapat bagian sekian. Jadi ternyata anak perempuan hanya dapat dapurnya saja misalnya, atau dapat hanya kamar mandi saja tadi dibagi. Setelah dibagi secara syar'i, baru bagaimana kalau kita sekarang serahkan kita sepakati ya bahwa ini rumah buat adik kita aja nih, kasihan dia. Baru gitu Pak. Jangan sampai di bagian tertentu belum ditulis, ditentukan kita sudah langsung bagi rata aja, nggak bisa. Jadi kalau rumahnya tadi berarti kan harus ditaksir dulu rumahnya. Anda mungkin bagian dapur bagian ini. Kan ada nilai dulu ya. Yeah. Nilai dulu rumahnya berapa. Betul. Kemudian baru dibagikan lagi 2 bagian atau rumah 1 bagian. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya di rumahnya mau nggak dijual, dia rumahnya pengen tanahnya saja, ya mungkin dia bagian dapurnya atau. Tapi kalau dirupiahkan berapa kira-kira nih? Dihargakan, ditaksir harganya berapa? Nah itu bagian dihitung nanti. Pokoknya intinya si anak perempuan ini 1 bagian. Ya, masalahnya setelah itu kan kalau sudah ada nilainya dan itu sudah dibagi lagi, yang saudaranya yang 4 dia mau menghadiahkan. Menyerahkan rumahnya itu kan sudah selesai. Iya. Yeah. Itu jadi hak miliknya yang si perempuan kan. Betul. Jadi haknya. Jadi haknya. Kalau mereka udah mensepakati, udah ikhlas, ridha, sudah nggak ada masalah. Itu jika dan jika bukan. Jika dan jika ya. Jika dan jika kan ini masalah warisnya kan gitu. Kalau misalnya tadi dapat 2 bagian, dapat bagian. Kalau ini kan meninggal bapaknya. Kan jika istrinya tidak ada, ibunya tidak ada kan, dan jika lagi saudaranya yang lain yang laki-laki, nah, itu kan dengan posisi tidak ada berarti istrinya juga sudah meninggal kan? Iya, nggak ada ibunya. Ada ibunya nggak? Kalau misalnya masih ada ibunya, agak cerita nanti. Jadi bapak meninggal dunia, meninggalkan istri dan 5 anak. Nah ini kasusnya gitu kan. Istrinya berapa bagiannya, anaknya berapa. Intinya setelah dibagikan umi dapat bagian sudus ya, nanti sisanya itu adalah asobah ya. Tadi pokoknya kalau misalnya ridho semuanya setelah dibagi secara syar'i, kemudian mau diratakan atau mau dihadiahkan, istilahkan itu. Yang penting intinya adalah pertama kita jalankan dulu bagaimana proses syar'inya itu. Ya mungkin langsung ini ke start mungkin kasus sekaligus yang biasa ya. Jadi sekarang kalau sudah meninggal, katakan bapak meninggal, posisi kasusnya gitu, bapak meninggal, anak 7 misalnya, 4 laki 3 perempuan, ada istri, masih ada saudaranya. Nah ini kira-kira membangun bagaimana?
biasanya kalau menurut adat yang paling banyak, ketika si bapak meninggal, ibu masih ada, biasanya ibu tetap di situ, iya kan? Ibu tetap di situ, dan inilah yang paling banyak kealpaan kita membagi waris secara syar'i. Jadi itu menurut kan, itu yang paling banyak kasusnya. Sehingga kadang-kadang kapan mau dibagi warisnya itu kan nggak jelas. Nah itulah yang kadang-kadang kita mewakili apakah kita makan termakan atau waris atau tidak, terutama si ibu ini, terutama si ibu yang di situ terus kan. Nah itu yang paling sering terjadi. Nah kira-kira dengan 7 kasus ini gimana pembagiannya gimana? Betul. Emang begini, emang rata-rata begitu. Ketika bapaknya meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak, itu biasanya harta nggak dibagi-bagikan, betul kan? Sepanjang masih ada ibunya. Ini salah, sangat salah ini. Mestinya ketika bapaknya meninggal dunia, dia meninggalkan istri, maka istrinya dapat bagian 1/4. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 1, almarhum punya istri 1, meninggal almarhum maka 1/4. Kalau 2, 1/8 gitu kan. Karena ini 1, ya 1/4. Nah, anak-anaknya itu asobah. Betul. Pokoknya asobah aja. Nanti ketika hartanya berapa dinilai semuanya, dijumlahkan, oh sekian puluh juta misalnya, maka si istrinya ini dapat bagian 1/4-nya. Sisanya 1/3-nya lagi untuk siapa? Untuk asobah anak-anaknya. Ya betul. Nanti di sini apa namanya? Ini ketika mereka masih begitu meninggal dunia bapaknya, kalau bisa langsung dibagikan. Karena begini, ketika harta waris belum dibagikan, ada yang meninggal 1 di antara mereka. Nah ini nih, akhirnya apa yang terjadi? Itu kan haknya apa? Hak bapaknya yang meninggal ini ada, tetap ada haknya dia. Ketika waktu itu bagian dia berapa, ada haknya itu. Dia meninggal dunia belum dibagikan juga, anaknya, cucunya ada lagi meninggal lagi. Nah ini repot nantinya. Akhirnya apa? Jadi kita sama dengan menakli amwalnas bil batil. Jadi kita makan harta dengan cara yang batil, yang haram. Makanya tidak berkah gitu kan. Iya. Jadi untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Istri 1/4, 4 anak laki-laki, 2 bagian dari yang 3 orang ini. Anaknya laki semua? Enggak, anaknya laki 4, perempuan 3. Oh iya, asobah. 7-7-nya Asobah semuanya. Laki 2, perempuan 1 bagiannya. Kalau dia ada saudara yang meninggal, saudara laki-laki, terhalangkan dia karena ada. Yang meninggal siapa? Bapaknya apa saudara? Bapak saya misalnya, biar gampang lah. Bapak saya misalnya meninggal, ada istri 1, 4 anak laki-laki, 3 perempuan. Tapi ada paman, saudara yang meninggal masih ada 1. Nggak bisa, kan ada anak. Anak laki-laki kuat itu. Kalau dia punya saudara perempuan, terhalang dia. Ya, kuat anak laki itu, baik kuat. Jadi kalau ada anak laki-laki itu bisa menghalangi, menghijab paman dan bibinya, uangnya. Cucu udah pasti terhalang karena ada anak. Ya betul. Tadi udah bahas ya cucunya. Pusing Pak, Bapak Ibu, rahimakumullah. Mudah-mudahan ya nanti kita tulis ya bagian furu, atau Bapak catat ya, nanti Bapak bawa buku nanti bagian nisbu berapa orang. Ya 10 juta mungkin di ujungnya ada tambah 3 jadi 100 juta, atau tambahin 10 miliar bisa jadi kan. 10 juta ada nolnya bagaimana? Mungkin nambah kalau angkanya banyak. Ya. Jam berapa sekarang? Udah suruh? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pagi ini. Semoga nanti ke depannya kita akan buka lagi bab berikutnya adalah bab rubu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan Allah berikan keberkahan kehidupan kita, harta kita, keluarga kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah